Mereka kalau kita baca di sini, mereka hanya untuk sepertinya untuk pemeliharaan, ya, pemeliharaan, perawatan, perkakas dan segala macam seperti itu. Tetapi mereka tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan pelayanan dalam hal ini, persembahan korban-korban persembahan, ya termasuk penyembelihan binatang dan sebagainya itu mereka tidak boleh lakukan. Apalagi memasuki bilik yang suci, bilik yang maha suci itu tidak diperkenankan. Mereka akan mati kalau mereka melakukan itu. Itu bagian yang pertama. Nah, Harun walaupun dipisahkan tetapi dia bagian dari suku Lewi. Ya, kalau kita perhatikan di situ dia termasuk kaum Kehat. Dia kaum Kehat. Namun dia dipisahkan ketika uh, kita membaca akan bilangan pasal 3 ini. Hal yang berikut yang saya mau sampaikan kepada kita, mengapa sehingga suku Lewi ini mereka dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan untuk melayani. Di dalam buku Sejarah Para Nabi atau kita kenal Alfa dan Omega jilid 1 halaman 412 dikatakan oleh petunjuk ilahi suku Lewi telah diasingkan untuk melayani upacara kemah suci. Pada zaman dahulu setiap laki-laki adalah imam rumah tangganya. Pada zaman Abraham keimamatan dianggap sebagai hak sulung anak laki-laki yang tertua. Sekarang gantinya anak sulung bangsa Israel, Tuhan menerima suku Lewi untuk pekerjaan kemah suci. Oleh kehormatan yang nyata ini, ia menyatakan persetujuannya terhadap kesetiaan mereka, baik kesetiaan dalam pelayanannya dan juga dalam melaksanakan hukumannya pada waktu Israel murtad di dalam penyembahan terhadap patung anak lembu emas itu. Namun demikianlah keimamatan dibatasi kepada keluarga Harun saja, Harun dan anak lelakinya saja. Nah ini, jadi kenapa sehingga suku Lewi itu dipanggil Allah secara khusus untuk melayani? Karena mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah. Secara khusus pada waktu bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas itu, dan pada waktu itu Musa memanggil siapa yang berada di pihaknya Musa, semua suku Lewi mereka berada di pihak Musa. Dan itulah salah satu alasan kenapa suku Lewi dikhususkan bagi Tuhan. Hal yang kedua, dua tokoh yang memimpin bangsa Israel, dalam hal ini Musa dan Harun, adalah merupakan keturunan suku Suku Lewi. Dan itulah sebabnya mereka Mereka dikhususkan. Mengenai kaum, ya, kaum daripada suku Lewi ini, ya, banyak sekali. Saya rasa tidak perlu menyampaikan secara mendetail, tetapi yang jelas anak Lewi itu ada Ada 3 orang, ya, Gerson, Kehat, dan Merari. Dari situlah muncul kaum atau puak dari suku Lewi ini. Kemudian dari Harun ada 4 orang anak laki-laki, tetapi 2 sudah meninggal, yaitu Nadab dan Abihu. Kalau kita baca di dalam Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2, di situ kita dapati kenapa sehingga Nadab dan Abihu mati atau meninggal.
oleh karena mereka melanggar peraturan, ya, undang-undang. Kalau kita sekarang ini ya sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh apa? Oleh Tuhan sehubungan dengan korban bakaran. Mereka mengambil api yang lain, api yang asik, sehingga membuat apa? Mereka dibinasakan oleh Tuhan. Maka ya tentunya yang menjadi imam adalah Eliezer dan Itamar. Ya, masih ada 2 anak laki-laki dari Harun yang hidup, itulah mereka menjadi imam. Dan nanti keturunan dari apa? Eliezer dan Itamar akan terus ya menjadi apa? Imam-imam untuk melayani di dalam Ka'bah. Termasuk juga Harun sebagai apa? Imam besar. Ya, Harun adalah apa? Imam besar pada waktu itu, di mana dia secara khusus melayani di bilik yang apa? Yang maha suci. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Apa aplikasinya bagi kita saat ini? Ya. Penurutan terhadap firman Tuhan itu sangat apa? Sangat penting. Apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya perlu apa? Kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tentunya di dalam pelayanan kita. Saya percaya bahwa melalui pena inspirasi dan pemimpin-pemimpin gereja kita telah merumuskan berbagai hal yang bersumber dari Alkitab tentang pelayanan di dalam gereja. Nah, itu yang memang harus apa? Perlu kita apa? Kita ikuti secara khusus. Ya, ada pelayanan khusus yang harus apa? Harus dilakukan. Ada sakramen kudus, sakramen suci yang ketika dilakukan itu semua harus dilakukan dengan benar berdasarkan aturan-aturan yang ada. Nah, inilah yang apa? Yang perlu kita perhatikan itu supaya jangan terjadi problem, masalah, ya, bahkan mungkin di kemudian hari. Kalau pada zaman dahulu, Nadab dan Abihu langsung ya dibinasakan oleh Tuhan. Berbeda dengan kita saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Walaupun kadang-kala kita apa? Mendukakan hati Tuhan. Nah, inilah satu kesempatan bagi kita. Kasih karunia Allah itu begitu luar biasa bagi kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk berubah walaupun kita telah mendukakan hati Tuhan. Kalau zaman dahulu itu langsung apa? Langsung dibinasakan oleh Tuhan, walaupun mereka termasuk orang-orang pilihan Allah karena berasal dari suku Lewi, dari keturunan Harun, anak Harun sendiri menjadi imam, tetapi mereka dibinasakan oleh Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.